Baru-baru ini banyaknya smartphone yang tengah dirilis di Indonesia dengan mendatangkan berbagai spesifikasi dan fitur-fitur keunggulannya masing-masing. Tentu kami di sini akan merangkum berbagai rekomendasi HP terbaik mulai harga 2 jutaan dan yang terbaru dikeluarkan di tahun 2023 ini. HP harga 2 jutaan adalah sebagai pilihan yang menarik karena smartphone 2 jutaan sudah dibekali spesifikasi dan sistematis yang bagus guna kebutuhan sehari-hari. Tak heran jika HP harga 2 jutaan kini menjadi segmen smartphone paling diburu pembeli. Hal itu disebabkan karena HP harga 2 jutaan sudah memiliki spesifikasi lumayan mumpuni, tidak kalah dengan spesifikasi HP harga di kisaran 3 jutaan rupiah atau bahkan di atasnya. Untuk itu berikut HP terbaik mulai harga 2 jutaan 2023. Yang pertama di sini ada Samsung Galaxy A13. Level awal ponsel ini bukanlah Samsung desain termurah yang bisa Anda dapatkan saat ini, tetapi lebih mendekati desainnya ke level premium. Di sini kami memiliki versi 4G dan ada juga versi 5G-nya, tentu chipset yang digunakan berbeda pula. Di bagian layar Samsung ini menggunakan IPS LCD berukuran 6,6 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 60 Hz. Pada aspek layar, kualitas visual yang disajikan cukup jernih untuk menemani kebutuhan pengguna, tetapi didukung refresh rate standar sebatas 60 Hz saja. Di bagian dapur pacu terdapat dua varian RAM yakni 4-6 GB dan storage 128 GB. Chipset yang dikantongi yakni Exynos 850 di atas pabrikan 8 nanometer. Menurut kami dari sistem kinerja Samsung ini kurang memadai guna menampung game-game berat karena untuk akses media saja agak tersendat. Tapi cukup work di harga 2 jutaan. Karena di bagian kamera lumayan menutupi kekurangan ponsel ini. Yakni mengusung kamera utama 50 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan masing-masing kamera pendamping 2 MP depth juga makro. Untuk kamera depan 8 MP. Di bagian baterai, mengusung kapasitas 5000 mAh disandingkan dengan pengisian 15 watt. Guna menemani aktivitas Anda sehari-hari tentu sudah cukup dengan baterai yang diberikan. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 2 Infinix Note 30 Pro. Dari segi desain, Infinix kini membawakan desain bagian kamera yang membentuk persegi panjang. Kehadiran desain ini agak mirip dengan sejumlah smartphone keluaran 2020-an awal. Namun Infinix memberikan sebuah twist yang berbeda. Infinix juga menjadi Note series pertama yang menggunakan bahan material kaca di belakangnya, memberikan kesan premium dan mahal yang tidak didapatkan pada ponsel berbahan plastik polikarbonat. Di bagian display, Infinix sangat mumpuni, yakni memakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Resolusi yang dikasih tentu sudah jernih dan refresh rate tinggi guna scrolling TikTok pun juga sangat mulus. Beralih ke Zero and Infinix, untuk kalian para gamer ini cocok untuk kalian karena memiliki chipset gaming MediaTek Helio G99. Bermain game berat seperti PUBG Mobile juga sudah lancar dalam menjalankannya, begitu juga dengan game Call of Duty. Performalisasi yang didapat pun sudah siap untuk memandu Anda seharian. Penyimpanannya sendiri memakai RAM 8GB, storage 256 GB. Antutu yang didapat mencapai skor 400 ribuan tentu akan menambang performalitas gaming kalian. Tak kalah dari performa, baterai yang disokong pun besar berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya sampai 68 watt. Banyak kelebihan dari Infinix ini juga dari kameranya, mengusung kamera jumbo hingga 108 MP untuk kamera utamanya depth 2 MP. Kamera depannya sendiri 32 MP. Kamera yang dihasilkan nampak sudah tajam dan warna yang ditampilkan cukup natural. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 3 ada Vivo Y36. Dari segi desain, Vivo Y36 hadir dengan tampilan desain yang cantik dan sangat mewah. Tidak hanya di bagian belakang, di bagian depannya pun benar-benar terlihat seperti HP mahal. Tampilan desain di bagian belakangnya yang menggunakan teknologi Dynamic Glass Design, tentu ponsel ini terlihat anggun dan tampak premium. Vivo juga sudah dibekali IP54 jadi tahan dengan guyuran air. Di bagian display berukuran 6,64 inci menggunakan layar IPS meskipun belum OLED, display yang ditampilkan sudah tajam. Refresh rate-nya sendiri 90 Hz, tentu sudah mulus guna scrolling multimedia. Penyimpanan yang dikantongi ponsel ini cukup besar, nyokong RAM 8GB, internal 256GB. Guna menyimpan data dan file besar sudah sangat cukup tentunya.
Beralih ke bagian kamera, Vivo menancapkan kamera utama 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera selfie 16 megapiksel. Beralih ke bagian organ dalamnya, sayangnya ponsel ini menggunakan chipset bukan di kelasnya, yakni mempersenjatai chipset Snapdragon 680 saja. Informasi yang kami dapat skor Antutunya 293 ribuan. Tapi chipset tersebut masih sanggup menangani game-game standar seperti Mobile Legends mendapatkan rata-rata frame rate di 40 fps. Di Genshin pun cukup sanggup di 39 fps, namun sedikit adanya frame atau lag di ponsel ini. Kalau untuk baterai cukup besar berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 44 watt. Saran saya kalau mau beli mending tunda dulu karena harga yang ditentukan cukup mahal. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 4, Samsung Galaxy A24. Dari segi desain, Samsung menggunakan bahan material plastik dan ketika memegang sidik jari mudah menempel. Namun ponsel ini tampil sederhana juga di bagian kamera disusun rapi secara vertikal, jadi terlihat lebih simpel. Sektor display memakai layar AMOLED berukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD+. Resolusi tersebut memberikan visual dengan jernih, kecerahannya sendiri 1000 nit, dibawa keluar ruangan pun masih sangat memadai. Refresh-nya juga sudah mulus memakai kecepatan layar 90 Hz. Beralih ke organ dalamnya, chipset yang digunakan MediaTek Helio G99. Tentunya performa untuk bermain sudah stabil, misal game Mobile Legends mendapatkan rata-rata frame di 58 fps, Genshin Impact setting lowest dapat 46 fps. Antutu yang didapat di angka 370 ribuan sudah gitu, RAM memakai 8 GB per 128 GB. Penyimpanan tersebut tentu akan menambah performalisasi Anda sehari-hari. Di bagian baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian 25 watt. Lanjut di bagian kamera, mengusung kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie-nya 13 megapiksel. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 5 ada Infinix Zero 5G. Di bagian desain ponsel ini nampak mengkilap karena materialnya berbahan plastik. Pada modul kamera presisi begitu menyatu dengan bodi belakang sehingga tampil beda dari kebanyak ponsel lain. Bagian kamera menempatkan 3 kamera belakang yang beresolusi kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera ultrawide 13 megapiksel. Kamera depannya sendiri 16 megapiksel. Layar perangkat ini menggunakan panel IPS dengan dimensi 6,78 inci dan resolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya sendiri 120 Hz, pastinya guna scrolling terlihat sangat smooth dan juga mulus. Di sisi penyimpanan memakai RAM 8 GB per 256 GB, guna menyimpan berkas besar ataupun aplikasi tentu sudah sangat amat memadai. Demikian ponsel ini memang dirancang guna kebutuhan gaming, yakni menggunakan chipset Dimensity 920. Perlu diingat bahwa perangkat ini hadir memiliki kinerja tinggi di kelasnya, sehingga cukup stabil memainkan game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, dan sebagainya. Baterainya juga sudah awet berkapasitas 5000 mAh, pengisian daya 33 watt, aktivitas gaming pun jadi lebih produktif dan sistem berfungsi dengan baik. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 6 di sini ada Poco F5. Poco F5 adalah produk baru Xiaomi yang dirilis bulan Juni ini, yang membawakan desain mewah. Pada bagian belakang ponsel ini terlihat mengkilap dengan tepian yang melengkung di keempat sudutnya. Ada modul kamera berbentuk vertikal di sebelah kiri yang berisi 3 kamera. Resolusinya sendiri 64 megapiksel untuk kamera utama, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera pendamping 5 megapiksel. Kamera depannya sendiri 32 megapiksel. Yang jadi sorotan perangkat ini yakni dari organ dalamnya. Memakai chipset tenaga kuda Snapdragon 7 Plus Gen 2, di mana chipset ini sangat unggul di performalitas dan juga chipset kelas atas. Soal performa sudah pasti aman guna bermain game berat sekalipun, salah satunya game PUBG Mobile dapat settingan sampai smooth ekstrim konstan di 60 fps. RAM-nya sendiri memakai 8 per 256 GB, tentu sebagai wadah menopang aplikasi sudah sangat cukup. Layar yang digunakan sudah OLED dengan dimensi 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Resolusi tersebut sudah pasti jernih, juga refresh rate sangat mulus, kecerahannya sendiri capai 1000 nits. Bagian baterai berkapasitas 5000 mAh yang ditemani pengisian daya 67 watt.
Kapasitas tersebut akan memandu Anda beraktivitas gaming, lupa antutu yang informasi kami dapat capai angka 930 ribuan. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Yang nomor 7 ada Xiaomi 11T Pro. Salah satu sektor menarik dari perangkat ini yakni dari segi dapur pacu, menggunakan chipset Snapdragon 888, memiliki varian RAM 8 dan 12 GB storage 256 GB. Soal performa tentu Xiaomi ini unggul paling depan di kelasnya guna melibas game berat bukan suatu halangan bagi ponsel ini. Contohnya saja Genshin Impact setting medium dapat rata-rata frame rate 50 fps. Antutu yang didapat di angka 750.000. Beralih di bagian layar, display yang digunakan OLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz di bagian daya. Dibawakan charger sampai 120 watt tentu untuk mengisi baterai 5000 mAh hanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Atau cuma butuh waktu sekitar 16 menit mengisi 0 hingga ke 100%. Lanjut ke bagian kamera, Xiaomi mengusung kamera utama 108 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 5 MP, dan kamera selfie 16 MP. Berbagai spesifikasi dan fitur-fitur tentu sudah sangat memadai guna kebutuhan sehari-hari. Harganya pun lumayan murah dibanding ponsel-ponsel di kelasnya. Berikut ini untuk harga dan spesifikasinya. Demikian HP terbaik yang saya sampaikan. Kami akan selalu mendoakan Anda agar dilimpahkan rezeki lebih, agar suatu keinginan Anda akan cepat terwujud. Kami pamit, jangan lupa subscribe. Terima kasih.